Kita perhatikan, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita ini jemaat gembalaannya, saudaraku, kita ini akan dipelihara oleh Tuhan. Nah saudaraku, akan dipelihara Tuhan, dirawat oleh Tuhan. Tuhan menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kita. Apa saya katakan? Tuhan menjadi tempat perlindungan yang aman. Karena apa? Karena dia gembala, dialah yang melindungi kita. Dia gembala, dialah yang melindungi kita. Tetapi kalau domba gembalaan Tuhan itu hilang, saudara dikasihi Tuhan, kita akan lihat Yesaya 13. Perhatikan Yesaya 13 ayat 14. Yesaya 13 ayat 14. Ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, Ya. hendak menyamai yang maha tinggi. Terus Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Terus Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? ini saudaraku adalah tantangan dari sebuah penggembalaan. Aku hendak naik mengatasi yang maha tinggi. Ini adalah berbicara tentang iblis yang ingin merusak penggembalaan. Jadi yang sebenarnya adalah yang ingin merusak penggembalaan itu adalah iblis. Karena apa? Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, coba dibaca dengan cepat. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yohanes 10 ayat 10. ya, Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. ya, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. amin. Kita perhatikan di sini, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, bahwa iblis ini memang hanya ingin mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Kristus datang untuk memberikan apa? Hidup. Ayat 11. Ayat 11. Ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Kristus itu dialah gembala yang baik. Ya, Kristus itu dialah apa? Gembala yang baik. Nah, saudaraku, Kristus itu dialah gembala yang baik. Dia menyerahkan. Coba ulang baca, perhatikan. Akulah gembala yang baik. Ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia mengorbankan apa saja. Inilah berbicara gembala. Jadi kalau penggembalaan ini, saudaraku, berbicara pengorbanan. Nah, pengorbanan itu adalah dimulai dari gembala. Nah, saudaraku, mengorbankan apa? Kalau Kristus telah mengorbankan nyawanya, mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk menebus seluruh jemaat Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagi kita gembala yang diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita yang sudah diangkat ini, saudaraku, kita juga harus mempertaruhkan, kita juga harus mengorbankan, menaruhkan perasaan kita, pikiran kita, hati kita, seluruhnya untuk pelayanan penggembalaan, untuk membawa jiwa-jiwa ini masuk kepada Tuhan, untuk masuk ke dalam Yerusalem baru. Nah, inilah tujuan kita, mengapa kita perlu digembalakan, ya. Coba Mazmur 49 ayat 14, apa katanya? Mazmur 49 ayat 14. Iya. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri, ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Terus, seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut, mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ini adalah tantangan gereja di akhir zaman, saudaraku, karena banyak jemaat-jemaat sekarang ini, saudaraku, hanya ingin mengikuti jalannya sendiri. Inilah jalan-jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri.
Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa banyak jemaat sekarang ini dia hanya percaya terhadap dirinya sendiri. Dia hanya percaya terhadap dirinya sendiri, tidak percaya kepada Kristus, tidak percaya kepada gembalanya, sehingga tidak lagi jemaat yang taat setia. Ini saudara, untuk mempertahankan kesetiaan di tengah-tengah pelayanan penggembalaan, ini merupakan sebuah pergumulan. Untuk menjadi jemaat yang tergembala, saudara dikasih oleh Tuhan, bukan 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun kita setia, tetapi seumur hidup kita harus setia. Kita harus menjadi tiang penopang di tengah-tengah pelayanan penggembalaan. Oleh karena itu kepada seluruh jemaat, Anda sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang Kristen, saudara dikasih, jangan saudara hanya percaya terhadap dirimu sendiri, tidak percaya terhadap gembalamu, tidak mau dituntun, tidak mau dipimpin oleh gembala. Sehingga apa? Jemaat akan dengan sendirinya. Ulang baca ayat 15. Ayat 15. Iya. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Sehingga saudaraku, kamu, banyak jemaat, banyak jiwa-jiwa mati meluncur ke dunia orang mati terus. Digembalakan oleh maut. Mereka tidak digembalakan oleh Tuhan, tetapi mereka digembalakan oleh iblis, digembalakan oleh maut. Memang kalau orang mati, semua mati dikatakan dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau sudah mati orang semua dikatakan baik. Katanya kalau sudah mati dijemput Tuhan. Padahal dia dijemput gembala maut. Itulah iblis. Meluncur ke dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Itulah jiwa-jiwa yang tidak taat. Jemaat yang tidak taat, tidak setia untuk digembalakan. Jemaat yang suka berontak terhadap gembalanya, tidak mau dengar-dengaran, karena dia hanya percaya terhadap dirinya sendiri. Dia tidak percaya kepada pimpinan rohaninya. Dia tidak mau dituntun, sehingga banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, karena kita mau dipimpin, dituntun. Itulah sebabnya Tuhan menyebut kita domba dan dia disebut gembala. Karena domba itu adalah salah satu binatang yang paling gampang digembalakan. Ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita digembalakan oleh maut. Coba ulang sekali lagi, perhatikan, baca. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Seperti domba mereka meluncur ke dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Mereka turun ke liang kubur. Perawakan mereka hancur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Digembalakan oleh maut. Siapakah gembala maut? Itulah setan, iblis. Dialah gembala maut. Dialah yang melakukan pemberontakan di surga. Dia yang berkata, aku yang naik mengatasi yang maha tinggi. Kesombongan, keangkuhan hidup. Inilah cara hidup setan. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini adalah menjadi tantangan gereja. Sebab kesombongan dalam diri kita, keangkuhan dalam diri kita, itu sedang membuat hancur karakter Tuhan dalam diri kita. Kita tidak menunjukkan karakter Kristus. Apa yang membuat saudara sombong? Kekayaanmu kah? Kepintaranmu kah? Kecantikanmu kah? Apa yang membuat Anda menjadi sombong? Apa yang membuat Anda menjadi munafik?
kaku, tidak mau diatur, tidak mau digembalakan. Ini adalah tantangan. Apakah karena perpuluhanmu yang besar? Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak sekali sekarang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Orang tidak mau taat kepada firman Tuhan. Tidak lagi taat, berontak dari penggembalaan. Apalagi yang perpuluhannya besar, langsung gampang buka gereja. Lalu dia berkata, oh kita sudah sama-sama pendeta. Alkitab berkata ada orang melayani karena ambisi, ada orang melayani karena perut, ada orang melayani karena iri hati. Tapi ada orang melayani karena panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidupnya. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Inilah dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas. Dia mempersembahkan tubuhnya untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang paling berharga dalam dirinya. Hanya pelayanan itulah yang paling berharga dalam dirinya. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kita melayani bukan karena ambisi. Kamu melayani bukan karena iri hati. Melihat gembalamu sukses, lalu kamu berpikir, aku seperti dia. Ini saudara-saudaraku, ini adalah menjadi tantangan kebenaran dalam Kristus Yesus. Ini saudaraku, yang Tuhan lihat nanti adalah, saudaraku, Tuhan tuntut semua saudaraku pertanggungjawaban dari semua kita. Yeskel 34. Coba dibaca ayat 2. Yehezkel 34 ayat 2. Iya. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah, katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri terus. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Bukankah seharusnya domba-domba yang digembalakan? Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, justru gembala-gembala menggembalakan diri sendiri. Hanya pikirannya, hanya dirinya. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya menentang para gembala-gembala yang tidak menggembalakan dombanya Tuhan dengan benar. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, karena kita diangkat telah menjadi gembala untuk melayani Tuhan, untuk menggembalakan jemaat Tuhan, maka orang itulah yang berhak untuk menerima persepuluhan. 2 Tawarik 31 ayat 4 mulai. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka
mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Diumumkan diberikan persembahan, persepuluhan. Untuk apa? Supaya ada bagian para imam, orang-orang yang melayani Tuhan, mencurahkan hatinya untuk pemberitaan firman Allah. Terus baca. Segera setelah perintah ini tersiar, Iya. orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama dari gandum, Yes. anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Terus Mereka membawa juga persembahan persepuluhan mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Umat Allah, jemaat Tuhan, kamu memang memberi persepuluhan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Karena firman Allah. Imamat, kita perhatikan. Imamat 27 ayat 31, coba baca. Ayat 31. Tetapi kalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Ini saudara dikasih oleh Tuhan. Ya. Coba Imamat 27 ayat 32 ya, 32 coba. 32. Ya. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini persepuluhan itu harus melalui tongkat gembala. Nah, apabila saudara katanya terlambat kasih persepuluhan, harus menambahnya 1/5. Menambahnya 1/5. Berarti karena apa? Berarti sepertinya didenda. Jadi kalau orang tidak bayar persepuluhan dengan jujur, dengan setia, berarti mereka harus didenda. Amin. Amin. Nathanael, makanya bayar persepuluhanmu supaya kamu jangan didenda. Haleluya. Iya, bilangan 18 ayat 21. 18 ayat 21. Bilangan 18 ayat 21. Iya. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, dikatakan bagi Bani Lewi, bagi para pelayan Tuhan, bagi para hamba Tuhan, saya berikan persembahan persepuluhan menjadi harta warisan mereka. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dikhususkan Bani Lewi, para hamba Tuhan, para pelayan. Itulah sebabnya jemaat diwajibkan, jemaat yang taat diwajibkan memberikan 1/10 harta miliknya. 1/10 dari apa penghasilannya akan diberikan, akan dipersembahkan kepada Tuhan. Sebab itu adalah milik Tuhan. Dan itulah yang ditetapkan Alkitab menjadi milik para imam, para Lewi, orang-orang yang melayani Tuhan di dalam tempat kudusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara dimanapun kita berada hari ini, saya berharap biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita. Saya berharap kita semua akan diberkati lewat firman Tuhan ini. Oleh karena itu saudaraku, saya hanya ingin berdoa kepada setiap saudara. Bapa di sorga, kiranya Kau menolong seluruh umat-Mu. Pendengar dimanapun berada. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu, pertolongan-Mu, roh ketaatan Kau kerjakan. Firman-Mu hidup, Firman-Mu berkuasa bagi mereka. Saya percaya firman tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman Tuhan ini akan berhasil. Apapun yang telah disampaikan, biarlah menjadi berkat bagi seluruh pendengar dimanapun berada. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.